Selamat datang kembali di kanal Kitab Mawas Diri. Kali ini kita akan membahas perjalanan tragis yang berujung pada runtuhnya Kadiri. Melalui kisah Senja di Kadiri, akhir kejayaan Jayakatwang. Mari kita buka lembaran sejarah yang memaparkan jatuh bangunnya kekuasaan tak hanya di medan perang, tetapi juga dalam seni, budaya, dan strategi yang membentuk masa depan Nusantara. Jayakatwang adalah penguasa Kadiri yang namanya tercatat dalam sejarah karena keberhasilannya menumbangkan Singasari. Kudeta yang ia lancarkan terhadap Kertanegara bukan hanya sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga dendam lama yang akhirnya terbalaskan. Kadiri yang pernah berjaya sebelum ditaklukkan oleh Ken Arok dan keturunannya, kini kembali berdiri di puncak kekuasaan. Jayakatwang dengan segala ambisinya memproklamirkan kejayaan Kadiri yang telah lama redup. Namun, di balik kemenangan itu, ada ancaman yang mengintai. Ia mungkin telah menumbangkan Singasari, tetapi ia melupakan satu hal penting, keberadaan Raden Wijaya. Sang menantu Kertanegara berhasil melarikan diri, mencari perlindungan di Madura di bawah naungan Arya Wiraraja. Jayakatwang tidak segera menumpas kemungkinan ancaman ini, yang kelak menjadi kesalahannya yang fatal. Di istananya yang baru, Jayakatwang merayakan kemenangan. Ia melihat dirinya sebagai raja besar, pembawa kejayaan bagi tanah Jawa. Namun, roda sejarah terus berputar. Kadiri yang baru saja bangkit tidak sepenuhnya aman. Raden Wijaya telah menyusun siasat dan di tempat yang jauh, kekuatan yang lebih besar tengah bergerak menuju tanah Jawa. Pasukan Mongol yang merasa dihina oleh Kertanegara karena menolak tunduk kepada Kekaisaran Yuan berlayar menuju Jawa. Mereka datang bukan untuk Jayakatwang, tetapi untuk membalas dendam kepada penguasa Singasari. Yang tidak mereka ketahui, Kertanegara telah tiada, dan tanah Jawa kini berada di tangan Jayakatwang. Disinilah takdir bermain dengan cara yang tak terduga. Raden Wijaya melihat peluang dalam kehadiran pasukan Mongol. Dengan cerdik, ia menawarkan kerjasama dengan mereka untuk menumbangkan Jayakatwang. Dengan dalih bahwa Jayakatwang adalah penguasa baru yang menggantikan Kertanegara, Raden Wijaya berhasil meyakinkan mereka bahwa ia adalah sekutu yang tepat dalam misi balas dendam. Jayakatwang yang menikmati kekuasaannya tidak menyadari bahwa badai sedang mendekat. Ia mungkin mengira bahwa setelah menumbangkan Singasari, ia telah menghapus semua ancaman. Namun, ia tidak memperhitungkan betapa liciknya Raden Wijaya dan betapa kuatnya pasukan Mongol. Kejayaannya hanya berlangsung sekejap, seperti matahari senja yang bersinar megah sebelum akhirnya tenggelam. Di Daha, pusat kekuasaannya, Jayakatwang mulai menerima laporan tentang pergerakan pasukan asing. Ia mendengar kabar tentang Raden Wijaya yang kembali dengan kekuatan besar, tetapi ia masih percaya bahwa Kadiri cukup kuat untuk bertahan. Dengan penuh percaya diri, ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Namun, nasib telah menentukan jalan lain bagi Jayakatwang. Ia tidak hanya harus menghadapi Raden Wijaya yang penuh dendam, tetapi juga pasukan Mongol yang jauh lebih tangguh daripada yang pernah dibayangkannya. Senja telah tiba bagi Kadiri, dan cahaya terakhir kerajaan ini segera meredup di tengah riuhnya peperangan yang akan datang. Raden Wijaya melarikan diri dari kehancuran Singasari dengan hati dipenuhi dendam. Ia melihat sendiri bagaimana mertuanya Kertanegara dibunuh oleh pasukan Jayakatwang. Tidak ada waktu untuk berkabung, tidak ada waktu untuk menyesali takdir. Ia hanya memiliki satu pilihan, bertahan hidup dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Bersama beberapa pengikut setianya, ia menuju Madura, mencari perlindungan pada Arya Wiraraja, seorang tokoh yang dikenal cerdik dalam membaca situasi politik. Arya Wiraraja bukan sekadar pemimpin wilayah Madura, ia adalah seorang pemikir dan ahli strategi. Saat Raden Wijaya datang kepadanya, Arya Wiraraja tidak serta-merta menyambut dengan tangan terbuka. Ia ingin tahu, apakah pemuda ini hanya seorang pelarian, atau ia memiliki ambisi besar yang layak didukung. Namun, melihat nyala api di mata Raden Wijaya, Arya Wiraraja tahu bahwa ini bukan sekadar dendam pribadi. Ini adalah tentang masa depan Jawa, tentang Singasari yang telah runtuh,
dan tentang harapan untuk menggulingkan Jayakatwang. Dengan hati-hati, Arya Wiraraja menyusun siasat. Ia tahu bahwa Jayakatwang meski telah menang, berada dalam posisi yang rapuh. Kekuasaan yang diperoleh melalui kudeta jarang bertahan lama, apalagi jika musuh masih berkeliaran. Arya Wiraraja mengutus seorang perwakilan untuk menghadap Jayakatwang, menyampaikan pesan bahwa Raden Wijaya ingin menyerahkan diri dan bersumpah setia pada Kadiri. Jayakatwang yang masih sibuk dengan euforia kemenangannya menerima tawaran ini. Ia berpikir bahwa menerima Raden Wijaya sebagai bawahannya adalah cara terbaik untuk meredam ancaman. Maka ia memberi Raden Wijaya sebidang tanah di hutan Tarik, tempat yang tampaknya jauh dari pusat kekuasaan dan tidak berbahaya. Namun, Jayakatwang tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari kehancurannya. Di hutan Tarik, Raden Wijaya tidak hanya bertahan hidup, ia membangun kekuatan. Dengan bantuan Arya Wiraraja, ia mengumpulkan orang-orang yang masih setia pada Singasari. Mereka mulai menebang hutan, membuka lahan, dan membangun pemukiman. Apa yang tampak seperti kerja keras seorang hamba yang tunduk, sesungguhnya adalah langkah awal bagi kelahiran sebuah kekuatan baru. Namun, Raden Wijaya sadar bahwa ia tidak bisa melawan Jayakatwang hanya dengan pasukan kecil. Ia butuh kekuatan yang lebih besar. Saat itulah kabar datang bahwa pasukan Mongol tengah bersiap menuju Jawa. Kaisar Kubilai Khan masih menyimpan amarah atas penghinaan yang pernah dilakukan Kertanegara, dan kini mengirim armada besar untuk menaklukkan tanah Jawa. Raden Wijaya melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mengirim utusan kepada pasukan Mongol, berpura-pura menjadi sekutu mereka. Ia mengatakan bahwa Jayakatwang adalah penguasa baru yang telah merebut tahta dari Kertanegara, dan bahwa ia sendiri bersedia membantu pasukan Mongol dalam menaklukkan Kadiri. Pasukan Mongol yang tidak mengetahui intrik di tanah Jawa menerima tawaran itu. Mereka melihat Raden Wijaya sebagai kawan seperjuangan dalam misi balas dendam. Dengan demikian, Raden Wijaya kini memiliki dua kekuatan besar di belakangnya. Pengikut setia dari hutan Tarik dan pasukan Mongol yang siap menggempur Kadiri. Sementara itu, Jayakatwang tetap merasa aman di singgasananya, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang balas dendam telah bergerak mendekatinya. Ia tidak tahu bahwa orang yang ia beri tempat di hutan Tarik kini tengah bersiap-siap untuk menghancurkannya. Ia tidak tahu bahwa kejatuhannya sudah semakin dekat. Laut Jawa bergejolak ketika ratusan kapal besar mendekati pesisir. Pasukan Mongol yang dikirim langsung oleh Kaisar Kubilai Khan telah tiba. Mereka bukan sekadar tentara biasa. Mereka adalah kekuatan pur yang telah menaklukkan banyak negeri, dari dataran Asia Tengah hingga daratan Cina. Kini mereka datang ke tanah Jawa dengan satu tujuan, menuntut balas atas penghinaan yang dilakukan oleh Kertanegara beberapa tahun sebelumnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa musuh yang mereka incar sudah tiada. Kertanegara telah dibunuh dan Singasari telah runtuh. Jawa kini diperintah oleh Jayakatwang, raja yang justru menjadi lawan bagi Raden Wijaya. Disinilah kecerdikan Raden Wijaya bermain. Ia melihat kedatangan Mongol bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Saat mendengar bahwa armada Mongol telah mencapai perairan Jawa, Raden Wijaya segera mengirim utusan. Ia mengaku sebagai pewaris sah tahta Singasari dan menawarkan kerjasama dengan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia mengatakan bahwa Jayakatwang adalah penguasa yang merebut kekuasaan secara tidak sah dan bahwa ia sendiri siap membantu Mongol dalam menaklukkan Kadiri. Para jenderal Mongol yang tidak memahami seluk-beluk politik di Jawa menerima tawaran ini dengan senang hati. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjalankan perintah Kubilai Khan, menaklukkan tanah Jawa dan menghukum raja yang telah menghina utusan mereka. Jika ada orang lokal yang bersedia membantu, itu hanya akan mempercepat misi mereka. Kesepakatan pun terjalin. Raden Wijaya berjanji akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kadiri dari dalam, sementara pasukan Mongol akan menyerbu dari luar. Dengan perencanaan yang matang, mereka membagi tugas. Pasukan Mongol
yang terkenal dengan kekuatan tempur dan strategi militernya, akan menyerang benteng pertahanan Jayakatwang dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Raden Wijaya mulai mengumpulkan lebih banyak orang di hutan Tarik. Para pengikut setianya semakin bertambah, dan desa kecil yang ia bangun kini telah menjadi markas rahasia bagi kekuatan yang siap menghancurkan Kadiri. Jayakatwang, yang masih larut dalam keyakinannya bahwa Kadiri tak tergoyahkan, menerima laporan tentang kapal-kapal besar yang berlabuh di pesisir. Ia mulai menyadari ada ancaman yang lebih besar dari yang ia kira. Namun, ia berpikir bahwa ini hanyalah pasukan asing yang tidak memahami kondisi medan di Jawa. Ia percaya bahwa benteng Daha cukup kuat untuk menahan serangan apapun. Ia tidak tahu bahwa musuhnya bukan hanya pasukan Mongol. Ia tidak tahu bahwa Raden Wijaya yang ia beri tempat di hutan Tarik telah bersekutu dengan mereka. Hari demi hari, persiapan perang semakin matang. Pasukan Mongol mulai bergerak menuju Daha, sementara Raden Wijaya bersiap untuk melakukan serangan dari dalam. Kadiri berada dalam kepungan. Jayakatwang masih duduk di singgasananya, tak sadar bahwa kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Jayakatwang akhirnya menyadari bahwa bahaya yang mengancamnya jauh lebih besar dari yang ia kira. Dari laporan para telik sandinya, ia mengetahui bahwa pasukan Mongol bukanlah ancaman biasa. Mereka datang dengan persenjataan lengkap, strategi tempur yang belum pernah disaksikan oleh pasukan Kadiri, dan jumlah yang mengerikan. Lebih buruk lagi, Raden Wijaya, orang yang pernah ia beri tempat di hutan Tarik, telah bersekutu dengan mereka. Benteng Daha menjadi harapan terakhir Jayakatwang. Kota ini dikelilingi oleh sungai yang berfungsi sebagai pertahanan alami. Dengan dinding yang kokoh dan pasukan yang masih setia, Jayakatwang yakin ia dapat bertahan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, mengumpulkan pasukan dari berbagai daerah, dan memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi serangan besar. Namun, pertahanan ini diuji lebih cepat dari yang ia perkirakan. Pasukan Mongol yang dikenal dengan kecepatan dan ketangguhan mereka mulai menggempur benteng Daha dari berbagai arah. Mereka menggunakan panah api, katapel raksasa, dan strategi pengepungan yang membuat pasukan Kadiri kewalahan. Serangan ini bukan hanya sekadar ujian kekuatan, tetapi juga ujian mental bagi pasukan Jayakatwang. Raden Wijaya dan pasukannya tidak tinggal diam. Dengan mengenal medan lebih baik, mereka menyerang dari sisi yang lebih lemah. Mereka bergerak cepat, memotong jalur suplai makanan dan air menuju benteng. Jayakatwang mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Para prajuritnya yang kelelahan mulai kehilangan semangat. Setiap hari, benteng Daha diguncang oleh serangan bertubi-tubi. Mongol dengan ketangguhan perangnya terus merangsek maju. Pasukan Kadiri, meskipun berani, tidak bisa menandingi kekuatan lawan yang jauh lebih besar. Jayakatwang mencoba mengatur strategi bertahan lebih lama, berharap ada keajaiban yang bisa membalikkan keadaan. Namun keajaiban itu tidak pernah datang. Laporan demi laporan yang masuk ke istana membuat Jayakatwang semakin gelisah. Pos-pos pertahanan mulai runtuh satu persatu. Banyak prajuritnya yang gugur atau menyerah. Dalam kebingungan dan kepanikan, Jayakatwang mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya. Sebagian menyarankan untuk bertahan hingga titik darah penghabisan, sementara yang lain mengusulkan untuk melarikan diri dan menyusun kekuatan di tempat lain. Jayakatwang tahu bahwa lari bukanlah pilihan. Ia telah duduk di singgasana Kadiri dengan kekuatan, dan kini ia harus mempertahankannya hingga akhir. Dengan suara lantang, ia memerintahkan pasukannya untuk bertahan sekuat tenaga. Jika ini memang harus menjadi akhir dari Kadiri, maka ia akan memastikan bahwa lawannya tidak menang dengan mudah. Namun, tembok benteng tidak bisa bertahan selamanya. Pada suatu malam yang mencekam, pasukan Mongol akhirnya berhasil menembus pertahanan Daha. Perang berkecamuk di dalam kota. Api membakar rumah-rumah, jeritan terdengar di mana-mana. Jayakatwang yang selama ini yakin pada kekuatannya mulai melihat bayangan kehancuran semakin dekat. Ia masih berdiri tegak, tetapi kini ia tahu bahwa ia sedang menghadapi akhir yang tak bisa dihindari.
Daha tidak lagi menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Malam itu, pasukan Mongol dan Raden Wijaya menerobos pertahanan terakhir Kadiri. Tembok yang kokoh runtuh di berbagai titik, rumah-rumah terbakar, dan suara pertempuran bergema di setiap sudut kota. Prajurit-prajurit Kadiri yang tersisa bertempur mati-matian, tetapi jumlah mereka semakin berkurang. Jayakatwang berdiri di dalam istananya, menyaksikan dari kejauhan bagaimana pasukannya tumbang satu persatu. Ia telah mempersiapkan pertempuran ini dengan keyakinan bahwa Kadiri bisa bertahan. Tetapi kini ia tahu bahwa harapannya hanya tinggal angan-angan. Tidak ada lagi bala bantuan. Tidak ada lagi strategi yang bisa menyelamatkannya. Pasukan Mongol bergerak cepat menuju pusat kota. Mereka tidak memberi ampun kepada siapapun yang mencoba melawan. Api terus berkobar, menerangi malam yang dipenuhi jeritan dan dentingan senjata. Sementara itu, pasukan Raden Wijaya menyerang dari dalam, menghancurkan sisa-sisa pertahanan yang masih berdiri. Jayakatwang tidak punya pilihan lain. Jika ia tetap bertahan di istana, maka ia hanya akan menemui ajal di ujung pedang. Beberapa penasihatnya menyarankan untuk melarikan diri. Tetapi kemana? Semua jalur sudah dikepung. Dengan berat hati, Jayakatwang memutuskan untuk menyerah. Ia mengenakan jubah kebesarannya dan berjalan keluar dari istana dengan kepala tegak. Ia tidak ingin mati seperti pengecut. Dikelilingi oleh pengawal yang tersisa, ia menyerahkan diri kepada pasukan Mongol yang segera membawanya sebagai tawanan. Para prajurit Kadiri yang masih hidup mengikuti jejak rajanya, meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Pagi itu, perang telah usai. Kota Daha hancur, sisa-sisa kemegahannya kini tertutup oleh asap dan abu. Pasukan Mongol merayakan kemenangan mereka, tetapi bagi Raden Wijaya, ini hanyalah satu bagian dari rencana besarnya. Jayakatwang dibawa ke istana Raden Wijaya, yang kini berdiri sebagai pemenang sejati dari kehancuran Kadiri. Ia tidak lagi seorang raja, melainkan seorang tawanan yang nasibnya berada di tangan orang yang pernah ia remehkan. Dalam diam, Jayakatwang menatap istana yang kini bukan lagi miliknya. Raden Wijaya menerima Jayakatwang dengan sorot mata dingin. Tidak ada cemoohan, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Ia hanya melihat seorang penguasa yang telah jatuh, seseorang yang dulu merampas tahta mertuanya, tetapi kini berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Jayakatwang tidak memohon ampun. Ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari roda kehidupan. Dulu ia merebut kekuasaan dengan pedang, dan kini pedang yang sama telah mengakhiri pemerintahannya. Di luar istana, rakyat yang selamat mulai meratapi kehancuran Kadiri. Tidak ada lagi kejayaan yang dulu mereka banggakan. Jayakatwang kini bukan lagi raja, melainkan tawanan yang ditahan di Trowulan. Ia tidak lagi mengenakan jubah kebesaran, tidak lagi dikelilingi oleh para abdi yang siap melayani. Hanya ada dinding batu yang dingin dan lantai tanah yang menjadi tempatnya menunggu nasib. Di luar, keadaan berbalik. Pasukan Mongol yang sebelumnya menjadi sekutu Raden Wijaya dalam menumbangkan Kadiri, kini menjadi musuh berikutnya. Raden Wijaya dengan kecerdikannya memanfaatkan mereka untuk menghancurkan Jayakatwang. Tetapi ia tidak pernah berniat membiarkan pasukan asing itu menetap di tanah Jawa. Setelah kemenangan atas Kadiri, ia segera menyusun rencana untuk mengusir Mongol dari tanah Jawa. Serangan mendadak dilakukan. Pasukan Raden Wijaya yang berpura-pura tunduk tiba-tiba berbalik menyerang. Pasukan Mongol yang kelelahan setelah pertempuran panjang melawan Jayakatwang tidak siap menghadapi pengkhianatan ini. Mereka dipukul mundur, dikejar hingga ke pantai, dan akhirnya dipaksa meninggalkan Jawa. Saat kabar kemenangan Majapahit menyebar, nasib Jayakatwang sudah ditentukan. Raden Wijaya tidak akan membiarkannya hidup. Ia adalah simbol dari masa lalu yang harus dihapus agar Majapahit bisa berdiri tanpa bayang-bayang Kadiri. Di dalam penjara, Jayakatwang sudah mengetahui akhir yang menantinya. Ia tidak terkejut ketika seorang utusan datang membawa pesan bahwa hari eksekusinya telah tiba. Ia bangkit dari duduknya, melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia masih seorang satria.
Di halaman Trowulan, pasukan Majapahit telah berkumpul. Tidak ada keramaian, tidak ada sorak kemenangan. Hanya kesunyian yang menyelimuti saat Jayakatwang berjalan menuju tempat eksekusi. Raden Wijaya tidak hadir. Ia tidak perlu melihat sendiri kematian lawannya. Baginya Jayakatwang sudah mati sejak Kadiri runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang kalah oleh waktu dan takdir. Jayakatwang tidak memberontak, tidak memohon ampun. Ia hanya menatap ke langit, seolah mencari sesuatu di balik awan yang bergulung. Sejenak, ia mungkin mengingat masa kejayaannya saat ia masih berada di atas singgasana, dikelilingi oleh kemegahan Kadiri. Pedang terhunus sekejap, segalanya berakhir. Tubuh Jayakatwang terjatuh, menandai berakhirnya satu era. Kadiri yang pernah menjadi pusat kekuatan di tanah Jawa, kini hanya tinggal kenangan. Raden Wijaya telah menghapus jejaknya, dan Majapahit mulai menapaki jalannya sendiri menuju kejayaan yang lebih besar. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam. Senja di Kadiri telah benar-benar usai. Kadiri memang telah runtuh, tetapi jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Di balik kekalahan Jayakatwang, masih ada warisan yang bertahan, terutama dalam bidang sastra dan budaya. Kadiri dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan sastra Jawa. Pada masa pemerintahannya, beberapa karya sastra penting lahir, melanjutkan tradisi yang telah berkembang sejak era sebelumnya. Kitab-kitab yang ditulis pada masa itu tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi cerminan kejayaan intelektual Kadiri. Meski sejarah mencatat Jayakatwang sebagai penguasa yang singkat, ia tetap menjadi bagian dari kisah besar Nusantara. Namanya selalu dikaitkan dengan kejatuhan Kadiri dan kebangkitan Majapahit, menjadikannya tokoh yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah Jawa. Beberapa prasasti dan peninggalan dari era Kadiri masih dapat ditemukan, menunjukkan bahwa peradaban ini pernah mencapai puncaknya sebelum akhirnya jatuh. Dalam sastra dan seni, pengaruh Kadiri masih terasa, meski Majapahit kemudian menjadi pusat kebudayaan yang lebih besar. Jayakatwang mungkin kalah dalam perang, tetapi warisan budayanya tetap bertahan. Ia bukan sekadar raja yang dikalahkan, tetapi juga bagian dari rantai panjang sejarah yang membentuk peradaban di tanah Jawa. Kadiri telah tenggelam dalam senja, tetapi cahayanya masih tersisa dalam kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dari Abu Kadiri yang telah runtuh, Majapahit mulai terbentuk. Raden Wijaya, yang sebelumnya hanya seorang pemuda yang melarikan diri dari kebiadaban Singasari, kini berdiri sebagai pendiri kerajaan baru yang kelak akan menguasai seluruh Nusantara. Kejatuhan Kadiri menjadi titik balik yang memicu kebangkitan sebuah dinasti yang akan mendominasi sejarah Jawa selama berabad-abad. Dengan keberanian dan kecerdikan, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan menyingkirkan ancaman yang mengintai dari luar. Tidak hanya itu, ia juga berhasil membangun fondasi Majapahit yang kokoh, merekrut para pemimpin dan pahlawan dari berbagai wilayah untuk memperkuat kerajaannya. Dalam waktu singkat, Majapahit berkembang pesat, menjadi pusat peradaban yang lebih besar dari Kadiri. Dari awal yang sederhana di Trowulan, Raden Wijaya dan para pengikutnya membangun kekuatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan budaya dan diplomasi. Majapahit menjadi simbol kejayaan baru, yang menandai berakhirnya era Kadiri dan memulai lembaran baru dalam sejarah Jawa. Dengan berakhirnya Kadiri, tanah Jawa pun menyambut era yang lebih gemilang. Majapahit bukan hanya kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga pusat kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan. Sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis membuat Majapahit menjadi kerajaan besar yang mampu menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Jawa, seperti Cina, India, dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Dari abu yang ditinggalkan oleh Kadiri, lahir Majapahit sebagai lambang kebangkitan. Sebuah kerajaan yang kelak akan dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Kitab Mawas Diri. Dari kebesaran Kadiri yang akhirnya runtuh, kita belajar banyak tentang perubahan,
pengorbanan, dan bagaimana satu peristiwa bisa mengubah seluruh perjalanan sejarah. Jangan lupa untuk menyukai dan berbagi kisah ini jika Anda merasa terinspirasi, serta klik tombol berlangganan untuk tetap mengikuti kisah-kisah bersejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.